Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita bersama. Dapat pula kita bersama-sama berkumpul rumah ahli bait, rumah kami dalam rangka memenuhi takziah yang ketiga malam. Sama-sama kita hadiri. Yang tuan rumah tidak ada di rumah karena dia di rumah sakit Awal Bros Sudirman. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Semakin banyaknya kita membaca-baca ayat-ayat Al-Quran dan doa kita akan dikabulkan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kami tidak memanjangkan mukadimah, ada kata takziah sedikit. Mengingatkan kita aja. Kita semuanya itu tidak ada yang lepas dari alam kubur. Hari yang pertama, hari yang kedua, hari yang ketiga, hari yang keempat, hari yang kelima, dan hari yang keenam, dan hari yang ketujuh. Semua hari yang selalu diikuti dari zaman dulu, zaman nenek moyang kita. Tinggal satu hari langsung kubur ziarah. Ada yang membacakan yang pertama itu waktu dikubur, sebelum dikubur, baru dia telah dikuburkan baca talakin, memberi peringatan. Man rabbuka, ma imamuka, ma kiblatuka. Artinya siapa Tuhan engkau. Begitu. Yang kedua, kita membacakan di atas kuburan itu sore. Malam yang pertama, nanti malam sore kita bacakan doa siksaan kubur. Di sini dibilangnya azab kubur, siksaan. Siksaan kubur itu marilah saya bacakan sedikit. Jika genap satu hari di dalam kubur, maka datanglah kepada mayat itu siksaan yang tidak terkira. Apa namanya? Gelap. Kelam. Gelap itu kan gelap atau kelam. Tidak nampak sedikit cahaya. Dengan izin Allah kita bacakan doa ini sebanyak 40 kali. Semoga Allah menerangi dengan cahaya-cahaya Al-Quran yang kita baca sesuai dengan ayat Al-Quran yang dipetuakan oleh Imam Syafi'i. Kaum muslimin sedang Jum'ah takziah yang saya hormati, marilah saya bacakan ayat ini sedikit. Malam yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Semua kita tidak bisa mengelakkan daripada ciptaan itu. Walaupun kecil, walaupun besar, walaupun banyak pahala, kita tetap mengenai kegelapan itu. Setelah gelap itu, baru Allah berikan penerangan sesuai dengan amal ibadah kita di dunia ini. Allahumma ya hu ya man huwa ya minaz zulumati wan nur latiful khalqi bi kuburi ilahi bi hurmati la ilaha illallah muhammadar rasulullah wa aku indal hisab wa fili dzunubi taubatan indal maut ya Allah ya ilahi afuka bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Malam yang pertama itu gelap. Karena kegelapan itu diberikan cahaya terang dengan doa apa yang kita lancarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk kita kepada malam yang kedua untuk mempersingkat waktu. Malam yang genap, malam yang kedua itu datanglah pada mayat itu siksaan. Yaitunya siksaan pada mayat itu berselisih, diapit oleh tanah, berselisih kuburan itu diapit kita tulang rusuk sebelah seakan-akan menyorong. Begitu kan kuat apitannya yang dirasakan oleh mayat, tapi ruh tidak merasakan. Mayat itu jasad. Waktu jasad diapit oleh Allah Subhanahu wa taala, ruh dikirimkan masuk lagi ke dalam sangkar, maka selama 7 hari bolak-balik dia masuk ke dalam sangkar. Yang merasakan sakit tidak lain tidak bukan perilaku mayat. Kalau ruh yang suci tidak akan diangkat oleh Allah sesuai dengan kemampuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya ilahi taubatan qabla al-maut, lahiratan lil musiin maqami nikmatal akhirah lihaja pannar idzafil nikmatat dunya wa nikmatul akhirah ya rabbal alamin. Itu di atas turun sorenya 44 kali malam yang kedua. Malam yang ketiga tadi sore kita akan membacakan doa
sebanyak 40 kali. Genap 3 hari di dalam kubur, maka datanglah siksaan pada mayat itu, yaitu yang panas. Panas yang tidak tanggung-tanggung panas. Maka kita bacakan doa ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan panas sesuai dengan ayat yang telah dituliskan oleh para dahulu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya ilahi bi hurmati ya Allah, ya Allah, ya Allahu, ya Muhammad, khairu minhu wa aku minal jannati salamatal insan wal akhirati wa salamun wa hurumatid dunya wa matil akhirah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Malam yang keempat kita sudah sekitar untuk menyampaikan sekilas pandang aja. Malam yang keempat maka jika dapat 4 malam maka datanglah pada mayat itu siksaan. Tadi siksaan panas, sekarang siksaan dingin yang tidak tanggung-tanggung dingin, lebih daripada es, karena kita disuruh untuk memberikan doa di atas kubur. Ada yang membaca Yasin, ada yang membaca doa siksaan kubur ini sebanyak 40 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma abwa fil kuburi minkum yauma idin malaikatu bi hurmati la ilaha illa Muhammadar Rasulullah fil islami aradu bihi kaidan faj'alna hudan lil muqtadin ya hu ya man huwa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Malam yang keempat. Malam yang kelima, datanglah pada mayat itu siksaan, gelisah yang tidak terkira, tadi mana tidak ada tahu, perasaan kita itu hilang. Maka kita bacakan doa ini sebanyak 44 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man lam lajahu, ya man lam yalid, wa ya man lam yulad, wa ya man yardahu bi qadisihi wa afu wa afina bi hurumatil Quran ya karim wa la sabiin Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Malam yang kelima, tinggal malam lagi kita mempersingkat waktu untuk dapat diatur hidangan yang ada di hadapan kita bersama. Malam yang ke-6, datanglah para mayat itu haus yang tidak tertanggung, haus yang tidak bisa terkira, seperti kita puasa, tidak tanggung-tanggung, walaupun 5 menit lagi jangan waktu puasa, tidak tanggung-tanggung haus. Bacakan doa ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya zal malaikatul hawa nafsul hawa nikmata akalat hawa tu'amu wa tu'amal akhirah ajmat jannatin na'im wa tawbatan qabla maut bi rahmatika ya arhamar rahimin. Malam yang ke-6, malam yang ke-7 atau malam penutup, yaitu lapar, siksaan lapar. Maka kita dianjurkan untuk bersedekah dari malam yang pertama, hari pertama di kubur, hari kedua, hari ketiga sampai malam ke-7. Sedekah sesuai dengan sepiring nasi kepada tetangga yang sesuai dengan umurnya atau kepada yang kuat boleh juga. Yang bagus kepada sama dengan kawan-kawannya, setimpal dengan umurnya. Nah, kita bacakan doa ini 44 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fatahul malaikatin nas wa afu ilal hisab. Ya Allah, ya Allah, ya Ruhu Muhammadin Mustafa, ya Rabbal Alamin, ya ilahi taubatan maghfiratan ba'dal maut. Amin amin ya Rabbal Alamin. Malam yang kedua itulah yang dapat kita sampaikan, karena masalah mati itu adalah sesuai dengan petua. Mati artinya seperti daun kayu yang dimakan ulat. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa tetap merasai kematian. Maka oleh sebab demikian, marilah kita bersama-sama apa yang telah kita bacakan tadi supaya dapat kita ingat-ingat. Semua kita tidak bisa menilai masuk ke alam kubur. Alam kubur itu sama dengan alam ruh atau alam arwah atau alam akhirat. Sebelum masuk ke alam akhirat, alam kubur itu kalau amalan kita banyak, semoga kita sama dengan alam arwah atau alam akhirat. Oleh sebab itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, datang daripada Allah, kembali kepada Allah. Yang datang daripada Allah itu adalah ruh yang suci, yang kembali kepada Allah itu yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebenar diri itu adalah nyawa, sebenar nyawa itu adalah nur, sebenar nur itu adalah sifat,
Daripada sifat ayah. Apabila pasir sekedar tubuh akan menjadi nyawa. Apabila keluar masuk akan menjadi nafas. Apabila berkaitan menjadi hati. Apabila kita mau berbuat menjadi ilmu. Itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Di atas mengatakan sembah, ke bawah membawa tata. Yang disembah adalah Allah dan ingat adalah jiwa. Yang mengingat adalah nyawa. Sama dengan nafas kita. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.